dari semua pihak, dinas terkait atau P3S dan guru-guru respon dengan baik Pak, makanya terjadi realisasi sampai saat ini Pak. Ini gelombang ketiga dan kedepannya insya Allah untuk tingkat SMP dan SMA saya akan laksanakan, dikarenakan alhamdulillah sudah komunikasi dengan PGRI Jawa Barat, kita lanjutkan kegiatan ini. Ada berapa peserta? واسع وحل دعاء لا يسمع ربنا Sehingga geng itu sudah ada di Cimahi sejak awal. Setelah saya tumbuh remaja, saya punya cita-cita ingin melanjutkan bukan bapak sebagai tentara, itu melanjutkan adik saya, tapi saya melanjutkan ibu saya sebagai pendidik. Alhamdulillah saya berhasil menjadi pendidik teladan atau berprestasi tingkat nasional tahun sekian. Kemudian di samping saya sebagai dosen, sebagai pemimpin redaksi, sebagai wartawan profesional, sebagai instruktur nasional pelatihan Kementerian Pendidikan dan Agama,
dan yang lainnya. Saya diberi kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman jurnalis Asia Pasifik Pendidikan, satu aliansi wartawan Asia Pasifik. Gus kita nama sudah. Gus di Pasundan, tiba-tiba saya didatangi oleh para pimpinan aliansi wartawan Pasundan ABB. Kemudian saya didaulat menjadi ketua. Saya syaratnya satu, oke saya mau, tetapi saya masuk di akta notaris karena saya tahu hukum. Nah, setelah semua profesi itu saya jalani, kurang lebih 3 tahun yang lalu saya pernah bakti. Saya ingin tidak ajar lagi di kampus maupun di mana, tapi tetap aja diseret-seret. Ketika ada akreditasi saya diminta ijazah saya dan sebagainya. Oke. Tetapi saya juga ingin menjauh dari dunia pendidikan, tidak bisa. Karena PGRI di Jawa Barat dan rekan-rekan MKKS serta Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia AKSI meminta saya untuk menjadi lawyernya, advokatnya. Karena kantor hukum saya sekarang bermitra dengan PGRI Pusat, PGRI Jawa Barat, dan AKSI, Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia serta MKKS. Tantangannya berat Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu guru sedang, Bapak Ibu kepala sekolah sedang rapat di suatu kota, katakanlah di Bali. Tiba-tiba tim penyelidik datang ke sekolah, kemudian marah-marah, minta data nggak diberi, dan kepala sekolahnya nggak ada. Yang di sekolah pokoknya jangan diberikan data. Makin marah, akhirnya mengeluarkan kata-kata statusnya akan ditingkatkan. Pada waktu itu karena sibuknya, saya diperkenankan sakit. Pulang dari rumah sakit, saya ingin istirahat. Ditelepon ketua MKKS, Pak, silakan bapak ke kejaksaan, tolong bela kami, karena kami adalah member kantor hukum dari yang bapak naungi, yaitu KLBH Tipikor, KLBH AWP dan kantor hukum kami. Tim saya sudah mencari aman, ada yang pengadilan, ada yang mediasi. Jadi cerita sangat saya dengan sedikit masih pulang dari rumah sakit, saya ada kaki kajian Kota Bandung. Akhirnya saya tanya, apa maksudnya? Karena saya tahu hukum, jadi saya berani. Apa maksudnya meningkatkan status? Apakah kepala sekolah ditingkatkan jadi tersangka? Apakah kemudian sekian hari lagi akan ditahan? Apakah ini tidak akan geger seluruh dunia? Bukan di Indonesia ya. Kalau dibuat di website kan dari dunia. Kepala sekolah Kota Bandung 3 orang kepala sekolah ditahan gara-gara diduga penyelewengan dana bos dan sebagainya. Apakah Bapak sebagai aparat penegak hukum, sesama kami sebagai pilar penjaga penegakan hukum tidak malu? Apakah karena ini ada tuntutan dari pihak lain? Akhirnya dengan gencar pertanyaan itu dijawab, ya karena kami didesak oleh LSM Kota Bandung yang kuat, pensiunan BPKP. Saya sudah punya datanya, ini ya rumahnya Jumbrung ya, dan sebagainya. Kenapa Bapak harus menuruti itu? Dan kenapa Bapak datang ke sekolah meminta, sedang kepala sekolah sedang raker? Kemudian beliau menjawab, ya kami kekurangan data. Kenapa kekurangan data? Bapak berani mau meningkatkan status. Apa dasarnya? Akhirnya perkara dihentikan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Semua bukan kata saya, kami warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini.
Salawat dan salam marilah kita melimpahkan kepada pendekar Islam berdobrak teman dia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Saya punya lampu atau seberes. kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak yang saya hormati, yang saya hormat mungkin belum ada ya Bapak juga bahkan dia diundang dan berjalan Bapak saya sendiri yang diundang dengan baik. Bapak camat yang saya hormati dan juga program kami yang saya hormati, alhamdulillah ada dari beragama Pak Syekh kita dengan baik yang saya hormati. Semoga Allah muliakan dan juga tidak ketinggalan para tamu undangan dan para peserta. Semoga Allah muliakan. Hadirin rahmatullah, kami perkenalkan nama saya Deni Nugraha, Ketua DPD Awal Tasikmalaya yang kantornya Kabupaten Tinggalan lebih mudah ya bisa bantu perbatasan desa Mandalan sana kalau selesai berdekatan berhubungan dengan isu. Alhamdulillah dengan berhormat kami ucapkan terima kasih kepada peserta seminar yang ketiga ya Bu. Ini semuanya qadarullah, atas izin Allah semuanya gelombang satu. Pesertanya kalau nggak salah 480, ditempatkan kalau di Manjaya 300 lebih lah, 340. Kalau ini kurang lebih 200-an. Ini semua dengan izin Allah. Gelombang satu dan kedua, sekarang gelombang ketiga. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi yang melewati seminar dengan adanya kesini Ibu menambah wawasan, menambah ilmu, karena guru hebat itu Indonesia kuat. Guru harus menghidupkan juga pengetahuan, penambahan. Jadi ketika Ibu silakan di tempat ini entar ada sumber terkait seputar jurnalis atau anak-anak apapun tidak ditanya dan ke narasumber. Tetap tenang Bu, dipertanyakan. Misalkan ada media, Bapak dari mana? Upamanya cai lah kepasihan, cai pengentennya. Ayah kopi media mana penten hasil karyana. Insya Allah penten Bu, ulah dugika hawatos lah pengen terlepas kejadian nu kamari dugika kabur kuma pada santai. Cuma kan terlepas ayah abdi pangenten dina anu bermita anu ninga atos insya Allah dina sertifikat anu nampi kana kamar anu nomor abdi peten abdi tiasa ngabantos sanes abdi nga-backup sanes abdi ngeper masalah ibu, jadi jangan membangunkan gitu kan yang ketiduran kalau salah. Ari abdi media wartawan sanes aparat Bu, tapi pilar keempat. Jangankan ibu-ibu sekalian APH mau dari tentara atau kepolisian, kalau udah media gak bisa apa-apa Bu, dikarenakan undang-undang. Tapi di sini alhamdulillah dari AWP juga ada kepengurusan dari Jawa Barat waktu kemarin di UIN. Kebetulan kemarin beliau juga ikut pemilihan ketua PG itu dah Bu. Mungkin gitu Bu, sekali lagi kalau bicara kelamahan tos aya di abdi sadayana Bu, gitu kan. Cuma kan terlepas tepatna jalmi ternyata kelepatan moal aya nu bersih kumargi kitu kenapa abdi bersinergi sareng para guru, sareng dinkes, terlepas sareng APH pensadayana insya Allah pami sumping nanti AWP tinggal teruskan insya Allah anapun ada ibu pelanggaran aya media sanaos sanes ti abdi tinggal ngabel ke abdi Bu. Insya Allah abdi win-win solusinya seperti kumaha, kluna seperti kumaha, insya Allah kondusif. Da upami adu ngalaporkeun mah labi tos majeng abdi tos kerja sama jeung tipikor jeung tipiter Pak. Mun berita abdi geus naek mah nyaho dipanggil. Benten sareng anu sanes gitu.
Maka ibu tiasa ngabaca ke abdi salah sewes pasti uninga da abdi mah tara ka lapangan tapi data mah sadayana aya tiap instansi dari sadayana oge kumaha kitu sakali deui abdi tawakufna kasadayana oge sakeun ngatur nuhun ka paseklis anu parantos ngadukung kana acara ieu di gelombang 1 sampai terakhir. Mungkin selanjutnya SMP SMA akan saya tempuh dan kebanggaan Bu baru jangankan di kabupaten sebenarnya ini se-Jawa baru kali ini Bu yang bersinergi, bahkan minta yang lainnya juga gitu kan biar kasih pemahaman, bahkan bukan dari segi jurnalis aja, silakan Ibu ke narasumber. Alhamdulillah beliau gelarnya dengan tos alhamdulillah penten nganggo pendampingan nganggo abdi cek para pawasna anjeunna mah sanes tekan aji kepenensial terlepas hornas ang pahum linas lah penten gitu kang bermanfaati kang anu sanes dan oge abdi panginten terlepas al ilmu bila amal itu kan kaja dari bila samar. Kenapa kita punya ilmu tapi punya pohon tapi tak berbuah gitu kan, punya sepatu kebaga suku. Makanya abdi mah para kepala sekolah ketika ada apa yang permasalahan tabayuna we silaturahmi Bu. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat salam untuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Boas Heri Santo, sarjana hukum, magister hukum, master of arts. Beliau adalah advokat internasional yang beliau juga baru pulang dari Surabaya dengan masalah di Surabaya. Beliau juga selaku ketua AWP Jawa Barat dan sekaligus nasional kan ya. Kemudian juga advokat dari Peradi. Dan barusan saya bincang-bincang ternyata beliau saat mahasiswanya di UGM, saya saat mahasiswanya di IKIP Yogyakarta, sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Pas tahun 97-98 beliau tukang demo dari UGM dan saya dari IKIP ya kan ya, sama-sama senat ini. Beliau begitu. Kalau dulu kayaknya pasti kecil ya, badan akademik hasil kecil gitu kan. Saya juga sama kan ya. Beliau dari sarjana hukum dan hukum jadi UGM gitu ya. Jadi sama-sama ternyata tahun 1998 saya keluar lapar di IKIP, beliau keluar lapar di UGM. Ternyata ketemu di sini ya kan ya. Ini sama-sama teman-teman ahli demo gitu ya. Bukan demo masak, demonstrasi. Waktu itu kan perubahan dari apa namanya Orde Baru ke reformasi. Kan kayaknya kita juga waktu itu kan kita menyelenggarakan ini ya. Diklat jurnalistik terapan untuk nasional, jurnalistik terapan nasional untuk pengawalan kelahiran undang-undang pers yang tahun 99. Oke. Alhamdulillah ini saya ketemu Rasulullah masa serujukan gitu. Kita ngobrol-ngobrol sedikit terus di sini. Hanya dari mana alumni segala macam. Ternyata beliau dari UGM, saya dari Jakarta. Kemudian sama-sama aktivis mahasiswa. Kemudian yang saya hormati Pak Dr. Ubud Jukwinda, sarjana hukum, sarjana teologi dan master teologi. Beliau dia ngajar juga. Kampus di Magelang. Di Magelang, siap. Beliau wakil direktur Pusdiklatnas AWP dan KLBH, sama advokat dari Perwadi. Baik, terima kasih. Ini memang bukan kaleng-kaleng kan, ini AWP. Terima kasih untuk memberikan pencerahan, pencerdasan kepada kita sekalian sehingga kita kalau urusan dengan kode etik guru dan 4 kompetensi guru itu sudah hafal. Kalau Bapak dan Ibu ini, apalagi ini jabatan kepala sekolah atau yang ditugasi ke sini yang kebetulan Ibu KS atau Bapak KS sedang ada halangan. Tetapi hari ini akan dibekali dengan kode etik jurnalistik dan juga supaya ada kesempatan pemikiran yang sama antara sesama umat manusia, sesama warga Indonesia yang hak-haknya sama-sama saling menghormati.
Tentu jurnalis akan menghormati kode etik guru, statuta guru sebagai aparatur sipil negara dan atau PPPK. Dan kita selaku yang terdidik, terlatih sebagai profesi guru juga menghormati daripada kerja kode etik jurnalistik yang ada di lapangan. Karena ini pilar keempat. Semua sama-sama untuk mengawal reformasi, mengawal perubahan, mengawal demokrasi supaya tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan apik dan sesuai dengan koridor naskah-naskah kerjasama dengan Ketua Umum PGRI Jawa Barat. Betul kan ya? Kebetulan juga Ketua PGRI Jawa Barat itu adalah Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Pak Juhana, Pak Ahmad Juhana, Abah Juhana. Jadi nanti beliau akan merapat secara umum dan juga mengadvokasi guru-guru yang ada di Jawa Barat, pada khususnya amin ya rabbal alamin. Ini doakan oleh kita sekalian, karena beliau juga pengajar, cuma beda tempat aja. Kemudian juga ilmunya insya Allah mumpuni karena dia master arts-nya juga dari luar negeri, kemudian juga magister hukumnya dan juga sarjana hukumnya di dalam negeri. Dan juga dia sudah alhamdulillah sudah profesor, kemudian dia mengabdikan kegiatan sehari-harinya untuk, karena beliau sudah pernah tugas, sudah pensiun kan ya? Sudah pensiun ya? Walaupun pensiun secara kedinasan, tetapi beliau diminta ngajar di berbagai perguruan tinggi baik negeri atau swasta untuk mata kuliah tertentu, dan atau ada yang mata kuliah stadium jenderal namanya. Nah ini beliau sudah ngisi juga, termasuk juga Pak Doktor ini yang sebelah gitu ya. Nah mudah-mudahan hari ini Pak Dr. Buminda ini bisa memberikan pencerahan pencerdasan kepada kami, terutama dari sisi materi jurnalistik, inspektorat, BPKP, BPK dan juga tidak bisa mengaudit, tetapi dari pengaudit yang sudah ada perkat belum bisa hadir ke sini, para alim, para ulama dari pengadilan dan juga dari KUA yang juga bekerja sama dengan AWP. Lengkap sudah, sahabat-sahabat di belakang di atas dari wartawan AWP ada kurang lebih 30 orang semuanya yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya, belum di kabupaten kota lain di Jawa Barat tentunya. Dan ini komandannya yang dari Jawa Barat, Pak Profesor, kemudian yang dari Kabupaten Klaten. Maka daripada itu, saya dan Dinas Pendidikan mengapresiasi kegiatan ini bukan hanya menambah ilmu pengetahuan, mencerdaskan dunia. Sama-sama kok. Nah, dengan persamaan tugas pokok fungsi itulah berjalan beriring. Kayak bebas. Tahan Pak. Tiga. Tahan. Sarangyo. 3, 2, 1. Sip. Aliansi Wartawan Pasundan menyelenggarakan pelatihan sosialisasi tentang jurnalistik bagi tenaga fungsional di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini kami Dinas Pendidikan mendapat undangan untuk hadir di tempat ini, dan tentu kebaikan Pak Kadisdikbud mengapresiasi kegiatan ini, kemudian menugaskan saya untuk membuka acara ini. Dan alhamdulillah Profesor selaku Ketua AWP Jawa Barat, beliau juga advokat dan juga beliau sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, hadir ke tempat ini dan bisa bersilaturahim. Kemudian juga beliau sudah ada rencana kesepakatan dengan PGRI Jawa Barat untuk membantu advokasi bagi tenaga fungsional.
Saya tentu merasa bangga, mudah-mudahan itu terrealisasi. Kemudian yang kedua, agenda ini semoga menjadi berkah karena untuk tenaga fungsional guru dan atau kepala sekolah hari ini yang mendaftar ya, karena pendaftarannya kan langsung. Pendaftarannya kan langsung di tempat ini, kemudian juga melakukan registrasi, kemudian juga nanti mendapatkan sertifikat pelatihan ini, kemudian akan menambah ilmu di sisi lain. Karena untuk kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kode etik guru itu sudah hatam. Itu sudah mereka kuasai. Tetapi ada irisan lain yang memang harus bersinergi, harus beriringan. Yaitu apa? Yaitu kode etik jurnalistik. Kemudian tata kerja jurnalis. Kemudian juga hal-hal lain yang berkenaan dengan profesi jurnalistik dari beberapa aliansi. Tetapi kan pada prinsipnya kan sama. Mereka menjadi kontrol sosial untuk segala kegiatan, bersama-sama mengawal pembangunan, bersama-sama mengawal pendidikan, bersama-sama mengawal regulasi yang digulirkan oleh pemerintah kepada warga bangsa. Karena warga bangsa ini kan semua. Tidak ada dikotomi negeri swasta, tidak ada dikotomi pengusaha atau pegawai gitu kan, semualah. Artinya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merasa terangkul bahwa baiklah kami menyelenggarakan ini dari Aliansi Wartawan, kemudian juga sudah sowan untuk pesertanya dari profesi keguruan atau kepala sekolah yang diberikan tugas tambahan. Dari Disdikbud tidak mewajibkan, kemudian dari Disdikbud tidak memberikan surat khusus karena ini lintasan kan, bukan regulasi dari pusat, baik itu dari Kemendikbud atau dari provinsi atau dari kabupaten. Tetapi ternyata antusias, ya kan, peserta ini alhamdulillah tinggi, mencapai kurang lebih 200 orang yang mendaftar hari ini. Padahal kami tidak memberikan arahan atau undangan kepada mereka, karena surat ke Disdik aja itu hanya surat undangan pembukaan, betul ya, ini Pak Ketua nih. Alhamdulillah, kemudian kami hadir, ternyata antusiasnya tinggi. Ini berarti dibutuhkan oleh publik yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang masih keterbatasan tentang tugas-tugas profesi lain yang selalu beririsan di masyarakat, di bawah. Kenapa? Karena sama-sama harus informasi itu juga harus bertahan dengan baik. Kemudian mengisi pembangunan sumber daya manusia juga harus sama-sama berjalan dengan baik. Kalau kita tidak bersilaturahim, kalau tidak kita menjaga marwah kita masing-masing, nanti kan terjadi hal yang tidak baik pula. Kadang-kadang mispersepsi, misunderstanding, kesalahan paham, kesalahan berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Kalau perbedaan pendapat itu lumrah dan biasa karena demokrasi. Tetapi untuk perbedaan pendapat itu, pemandangan, pemahaman dari sudut pandang yang berbeda itu akan tetap seiring sejalan mencapai suatu tujuan dan ada titik akhir, jangan sampai terjadi pertengkaran. Tetapi bagaimana menjadi suatu hikmah dan keberkahan, ya kan? Saling mengisi, saling meluruskan jika ada yang kurang, ada yang salah. Kemudian juga bagi mereka yang memang kebetulan ada di jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar. Kan begitu tujuan kita kan? Itu saja saya kira. Terima kasih ya. Harapan saya ke depan atas nama pimpinan Pak Kepala Dinas menyampaikan, implementasikan di lapangan, jangan merasa alergi dengan pihak media atau jurnalis. Itu sahabat kita, itu saudara kita, dan itu sama-sama menjalankan tugas-tugas profesi. Yang kedua, ilmunya dimanfaatkan, digunakan untuk kebaikan dan bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita di sekolahan untuk hasil daripada acara ini, karena materinya juga dari ahli-ahli yang mumpuni untuk domain kejurnalistikan. Kemudian kesan pesan, saya terharu karena tanpa ada himbauan resmi ya,
tanpa ada surat dari dinas, karena kami menyampaikan ke ketua bahwa sebelumnya kami mohon maaf tidak bisa intervensi kepada manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis Arkas. Kalau urusan dengan peningkatan kompetensi guru, itu wilayahnya guru masing-masing, wilayahnya kepala sekolah masing-masing. Toh juga ada di Arkas. Apabila ini bagian daripada kewajiban dirinya, juga bisa itu diambil dari tunjangan sertifikasi. Karena tunjangan sertifikasi itu adalah bukan konsumtif, tetapi untuk pengawalan diri profesinya masing-masing, menambah ilmu pengetahuan, baik dengan seminar, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, dan atau kegiatan lain serawung ilmiah untuk menambah pemahaman. Perlu diketahui bahwa pemahaman itu, ilmu itu bukan hanya keguruan, karena keguruan itu sudah ada di mata kuliah sarjana atau D4 tentang kependidikan, tapi ilmu lain yang menunjang tentang marwah seorang profesi di masyarakat. Begitulah dari saya. Dari semua pihak, dinas terkait atau K3S dan guru-guru respon dengan baik Pak, makanya terjadilah realisasi sampai saat ini Pak. Ini gelombang ketiga dan kedepannya insya Allah untuk tingkat SMP dan SMA saya akan laksanakan, dikarenakan alhamdulillah udah komunikasi dengan PGRI Jawa Barat, kita lanjutkan lanjutkan kegiatan ini. Ada berapa peserta hari ini yang mengikuti? Ini 180 Pak. Lebih 200. Iya. Ketua izin. Maksud kenapa tujuan dan maksud saya ada ketua DPD AWP, jangan instansi terutama kepala sekolah jangan sampai ada media wartawan LSMT jadi sosok menakutkan gitu kan. Jadi kita bisa dengan baik gitu kan, alergi gitu kan. Meskipun ya jangan risih kalau bersih. Tapi di sini akan membimbing semua kepala sekolah yang bermitra dengan kami, Pak. Bukannya membackup atau membackingi, tapi untuk mengurusikan konektivitas media semua itu kan. Ada yang memfasilitasi kalau ada apa-apa di. Untuk saat ini di luar sana kan. Makanya dengan viralnya sekarang wartawan Bordek atau wartawan Gadungan memang ada. Makanya dengan ini sangat tepat itu kan. Kita diperintahkan kepada semua kepala sekolah tinggal ditanya KTA-nya. Medianya media mana, hasil karyanya mana gitu kan. Tinggal bersihkan baik, insya Allah di Kabupaten Tasikmalaya khususnya AWP tetap dijaga marwah AWP sendiri. Mungkin gitu Pak. Harapannya terlepas harus angpau pemerintah, semua media yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya AWP bisa bersinergi dengan baik dengan instansi, jangan dengan pihak kepala sekolah aja Pak. Harapannya kedepannya bisa bersinergi gitu kan, bersinergi. Selamat pagi Pak, saya dengan Bu Heni dari Kecamatan Batang sebagai kepala sekolah di SDN Ciwalet, Kecamatan Batang Kalong. Semoga dengan adanya kegiatan ini, pelaksanaan program kerja Aliansi Wartawan Pasundan Kabupaten Tasikmalaya, kami mungkin khususnya saya menjadi ada pencerahan tentang dunia jurnalisme, terutama mungkin tentang pengetahuan kita mengenai wartawan tuh seperti apa. Sering banyak ya ke sekolah itu yang datang kesempatan wartawan ya? Iya. Gimana Bu respon ibu ke wartawan tersebut ataupun wartawan bagaimana? Alhamdulillah mungkin karena mungkin saya masih baru ya Bapak, diangkatnya kemarin Juli 2024 dari GP mungkin ya. Tapi untuk sejauh ini menurut pendapat saya baik-baik saja. Saya mungkin ya khususnya sangat bekerja sama gitu dengan wartawan. Iya, masih baik. Masih baik. Jawabannya nanti. Sekarang pikirkan sambil mendengarkan. Apa ya bedanya pandai dan pintar? Kalau persamaannya banyak. Dari India, namanya tepung India. Masih koleksi ya, saya masih bujang, habis putus dari pacarnya Itali. Karena kebetulan yang saya suka lagi di Bali, jadi kita ada LDR. Yang kedua, kiat melawan ini
part pertama ini, part 1, kita akan membahasnya dan membawa cara mengajar saya di kampus. Satu kantor hukum, satu tim, ini Batman dan Robin, ini Batman yang nanti kan akan kita bagikan. Itu meliputi mencari, memperoleh, memilih. Ada 1 baris kedua, 2, 3. Gayanya jabar maju, tangan kanan disimpan di perut sebelah kiri, lurus 1, 2, 3. Ada 1 baris kedua, 2, 3. Gayanya jabar maju, tangan kanan disimpan di perut sebelah kiri, lurus 1, 2, 3. Asal kita benar. Kalau tidak benar ya kita semua ini harus bisa menyampaikan atau berinteraksi. Makanya di sini adanya AWP yang menjalin kemitraan kerjasama seperti itu bisa merasa trauma terhadap para oknum-oknum ormas, LSM maupun wartawan. Sehingga nanti tidak ada pihak yang memang merasa dirugikan. Karena apa? Tadi disampaikan juga oleh Bapak Ketum ya, yang memberikan materi bahwa kepala sekolah itu harus berani, ya berani karena benar itu menghadapi para oknum. Dan semua kepala sekolah yang tergabung yang tadi hadir maupun yang sudah itu kan menjadi bagian dari keluarga besar AWP. Ya otomatis yang namanya keluarga ya segala permasalahan yang berkaitan dengan wartawan ya AWP lah nanti yang memberikan ya semacam gitu ya itu ya bantuan dan tempat konsultasi bagaimana cara menghadapi. Jadi kegiatan ini diharapkan ada Intinya memberikan pemahaman ya supaya kepala sekolah itu berani juga pintar ya pintar karena apa masing-masing itu punya aturan ya, kepala sekolah juga punya aturan ya tentang pengelolaan sistem pendidikan, wartawan juga punya kode etik. Mungkin itu para oknum memang yang seperti itu yang dianggap memang tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa bersinergi dengan pihak sekolah, itulah yang tidak memahami kode etik wartawan. Demikian. Saya Luki Iskandar ya sebagai sekjen atau sekretaris umum DPP Aliansi Wartawan Pasundan.